Oh, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sudah lama ya tidak berjumpa lagi karena Ramadan ya. Jadi ya begitulah. Lebih tepatnya kita nggak. eh, saya juga udah jarang upload konten karena sibuk di komunitas. Terus saya harus selesaikan tugas-tugas saya di apoteker. Oke baik teman-teman. Insya Allah hari ini kita akan bahas tentang baik ya. Oh ya, tentang tahap-tahapan apa yang teman-teman harus jalanin ketika ambil profesi apoteker ya. Jadi profesi apoteker itu profesi lanjutan ketika sarjana farmasi, ibaratnya sama kayak kedokteran lah. Ketika ke dokter tuh sebelum jadi dokter berarti dia harus ngambil profesi dulu, yaitu profesi dokter, mau dokter umum mau dokter gigi sama dokter hewan juga. Oleh karena itu, aduh, maaf batas saya. Oleh karena itu jadi sama dengan farmasi, farmasi pun ngambil apoteker. Nah, teman-teman ketika teman-teman apoteker akan ada beberapa tahap yang teman-teman harus jalani sebelum teman-teman bisa mendapatkan gelar apoteker, yaitu satu, yaitu kuliah, jelas selama pendaftaran. Ya, kalau teman-teman tidak mendaftar berarti teman-teman tidak akan mengikuti pendaftaran profesi. Nah, setelah mendaftar, lolos, masuk ke tahap kedua yaitu kuliahnya. Nah, kuliahnya itu ada UTS, UAS. Biasanya kuliahnya cuma 1 semester, tapi tergantung kebijakan kampus. Tapi kalau di Unjani itu 2 semester. Kuliah, UTS, kejar nilai, dan lain-lain. Habis itu tahap ketiga yaitu PKPA. Nah, kalau kami di Unjani PKPA-nya 2 kali, yaitu PKPA rumah sakit, yaitu PKPA pilihan sama PKPA apotik. Apotik yang wajib, rumah sakit yang pilihan. Rumah sakit bisa milih macam-macam, bisa Hasan Sadikin, bisa kemana. Kalau apotek ya pasti di Kimia Farma gitu. Eh, ya. Habis PKPA, teman-teman akan sidang PKPA. Habis sidang PKPA akan uji kompetensi. Tahap keempat sidang, tahap kelima uji kompetensi, lalu tahap keenam adalah sudah 5 tahap. Setelah 5 tahap uji kompetensi dinyatakan lulus, maka teman-teman selamat bisa jadi apoteker. Ada 5 tahap, saya akan breakdown satu-satu. Kuliah. Kuliah sama seperti biasa S-Farm, tapi materinya lebih singkat, lebih padat, dan berfokus kepada UKAI. Jadi materi-materi UKAI yang diajarin kalau di ujian. Sama. Nah, kurang lebih di kampus lain juga begitu sistemnya, karena sudah distandarkan oleh APTFI, maka setiap kampus menstandarkan bahwa untuk kurikulum juga berdasarkan indikator-indikator UKAI, yaitu dari standar kompetensi apoteker Indonesia juga. Nah, kalau kuliah kita punya praktikum, ya punya praktikum. Nah, praktikumnya itu lebih ke praktikum praktek ya. Jadi praktikum untuk persiapan OSCE seperti compounding and dispensing, terus pelayanan kefarmasian, manajemen farmasi dan distribusi, sama satu lagi itu pembuatan dan evaluasi sediaan farmasi. Bagaimana Kang Didit itu apa ya kesan-kesan kuliahnya? Ya begitu, alhamdulillah bisa dijalani. PK saya 3,4 untuk semester 1, alhamdulillah. Saya bersyukur sekali bisa dapat 3,4. Karena itu cukup besar. Untuk kalangan besar apoteker itu cukup besar, 3,4 itu. Makanya saya sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah. Terus habis itu ya PKPA. PKPA, ada PKPA rumah sakit, PKPA apotek. Ya pokoknya kalau PKPA pilihan tergantung mau milih di rumah sakit atau mau di distribusi, mau di Bepom atau mau di tempat lain industri. Semua berbasis pada standar kompetensi apoteker. Jadi yang teman-teman pelajari nanti di PKPA jangan lupa teman-teman cocokkan dengan SKAI ya, SKAI yang baru yang 2016 ya. Nah, begitu. Nah, setelah si PKPA baru teman-teman akan sidang. Doakan saya, semoga saya bisa dilancarkan untuk sidang PKPA bulan Juni insyaallah. Saya sedang menyelesaikan tugas-tugas saya di skripsi di apoteker, terutama laporan PKPA. Insya Allah selesai. Sebenarnya udah selesai, cuma tinggal revisi lagi dikit.
Karena dari pihak rumah sakit maupun pihak apotek sudah ACC, jadi tinggal kita go. Gitu. Lalu habis sidang PKPA maka teman-teman akan melaksanakan UKAI. Insya Allah di YouTube ini akan saya banyak bahas tentang soal-soal UKAI, terutama soal-soal manajerial dan soal-soal hitungan. Insya Allah teman-teman gak rugi deh, kita bisa saling sharing sama-sama. Kalau sampai ada yang salah saya bisa minta sama-sama lah kita perbaiki gitu. Insya Allah bisa. Apalagi ya, itu aja sih paling. Setelah UKAI maka teman-teman akan dapat sertifikat kompetensi, lalu dapat bisa mengurus untuk STRA dan ijazah ya, dapat ijazah pastinya ya. Baru nanti teman-teman bisa bekerja dan teman-teman bisa cari uang untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, bantu orang tua, sama menikah ya. Karena menikah sendiri pun harus punya fondasi yang kuat, yaitu keuangan, finance yang bagus. Jadi jangan sampai menikah asal. Banyak sekali tuh tren-tren gitu. Menikah 17 tahun, bagaimana rasanya Ted gitu. Mereka tuh nggak tahu pedihnya menikah tuh seperti apa sih. Kenapa nggak pernah diceritain pedihnya menikah? Itu bikin orang tuh berhayal, lalu orang itu nggak sesuai. Ketika nggak sesuai dengan realita, mereka kecewa dan banyak meningkat tingkat perceraian di Indonesia. Dan saya tidak mau itu terjadi. Sama seperti obat, kita harus benar-benar paham sistem obat bagaimana, mekanisme obatnya bagaimana. Jangan hanya berpikir masalah ini obat banjur gini, tapi kita nggak memperhatikan efek samping ke pasien, dan itu bahaya. Kita harus jelasin ke pasien, efek sampingnya begini loh, ininya begini loh. Gitu. Maka dengan ini pasien akan merasa aman, pasien akan merasa secure karena dia sudah mengetahui. Karena insecurity itu awalnya ketidakamanan, merasa tidak aman terhadap diri sendiri itu berawal dari ketidaktahuan dia terhadap sesuatu. Ketakutan itu sebenarnya berasal dari ketidaktahuan kita terhadap sesuatu yang kita takuti itu. Seandainya kita tahu, kita nggak akan takut, insya Allah. Jadi kita minta tolong sama Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita diberikan banyak pengetahuan yang bermanfaat tentunya, yang bisa menolong kita memperbaiki diri kita. Karena tujuan kita bukan hanya di sini. Jadilah teman-teman apoteker yang amalnya itu sampai akhirat gitu loh, sampai akhir dunia gitu. Jangan sampai teman-teman ya udah cuma sekedar kuliah aja gitu terus ngapain gitu ya, jangan. Saya ini juga teguran buat diri saya sendiri. Selama ini saya merenung kenapa saya begini, kenapa saya menginginkan sesuatu yang lebih dibanding orang lain gitu. Teman-teman harus ingat tuh, ketika teman-teman di apoteker, realita teman-teman adalah apoteker. Jadi jangan sampai teman-teman lupa apotekernya. Dimanapun teman-teman berkegiatan, ingat teman-teman adalah apoteker. Maka kalau apoteker berarti teman-teman harus menyelesaikan apoteker. Mau teman-teman kerja kayak sambilan remote working atau apa, tetap teman-teman adalah apoteker, calon apoteker. Teman-teman harus selesaikan kerjaan teman-teman sebagai apoteker. Ini ada teguran buat diri saya sendiri juga. Jadi kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr gitu. Surah Al-Asr, ya kan? Karena manusia itu sebenarnya merugi kecuali yang beriman dan beramal soleh. Maka ini semoga bisa jadi salah satu jalan bagi kita sama-sama untuk meraih amal soleh dalam bidang menuntut ilmu. Semoga video ini juga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang baru ngelihat apoteker seperti apa. Kasihan. Takut juga saya kalau teman-teman nggak berhasil di apoteker. Baik, itu aja. Terima kasih. Insya Allah video selanjutnya akan banyak ngebahas tentang self-development, pengembangan diri, dan mungkin sesekali saya akan share presentasi dari materi yang saya bikin untuk UKAI. Ya, jadi kita sambil belajar sama-sama. Nanti akan ada event live, jadi insya Allah nanti saya akan kabarin teman-teman, terutama teman-teman Unjani, kita sama belajar. Oke? Baik, itu aja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, subscribe, and share. Jadi teman-teman jangan lupa, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, like. Jika teman-teman ingin pantengin saya, subscribe. Dan jika teman-teman ingin membagikan ilmu ini, maka silahkan bagikan, karena silahkan ketik tombol share, karena ya
Dengan membagikan, insya Allah teman-teman juga dapat pahalanya yang mengalir dari ilmu yang ada di video ini. Tapi saya ingatkan bahwa segala kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu kebanyakan dari kita sendiri. Jadi di sini ketika saya membuat video, saya mohon maaf ketika ada kesalahan-kesalahan mungkin dalam perkataan saya dalam video ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.